bahwa yang namanya Coach Sintayong dan tentu Coach Patrick sudah menjadi bagian masa lalu. Peluang 0% balik ke timnas. Sintayong resmi dicoret dari opsi pelatih. Erick Thohir jadi sasaran kritik supporter. Mending out sekalian. Usai disarankan langsung oleh Moriyasu, PSSI diminta rekrut Park Hang-seo. Netizen, bagus sih, tapi jangan sampai timnas diajarin main kungfu. Kabar panas langsung datang dari PSSI. Sintayong resmi gak lagi masuk dalam daftar opsi pelatih timnas Indonesia. Keputusan itu diumumkan diam-diam lewat rapat internal tanpa pernyataan publik yang jelas. Tapi bocoran informasi dari orang dalam bilang, nama STY memang udah gak dibahas lagi karena keputusan tertinggi datang langsung dari ketua umum. Publik pun langsung geger. Sosok yang selama 4 tahun terakhir dianggap simbol perubahan justru dibuang tanpa penjelasan. Di media sosial, tagar out mulai rame lagi. Supporter merasa langkah Erick terlalu tergesa-gesa, padahal proyek STY belum sepenuhnya rampung. Komentar pedas mulai bermunculan. Mending out sekalian, terlalu egois. Sin udah bangun pondasi, kenapa malah disingkirin? Timnas ini bukan proyek pribadi, tapi harga diri bangsa. Yang bikin aneh, gak ada satupun anggota komite teknik yang mau buka suara. Bahkan salah satu sumber anonim bilang, ada tekanan politik dari sponsor besar yang udah gak puas dengan performa timnas di beberapa turnamen terakhir. Erick dikabarkan pengen arah baru dengan pelatih yang lebih nurut pada federasi. Masalahnya, publik udah terlanjur percaya kalau STY bukan cuma pelatih, tapi juga simbol mental juang baru. Di tangannya, Indonesia bisa nyamain level negara besar Asia Tenggara, bahkan sempat bikin Jepang dan Korea melirik pemain muda kita. Dan sekarang semuanya terancam hilang begitu aja. Beberapa fans mulai ragu, apakah PSSI benar-benar cari pelatih yang lebih baik atau cuma cari yang lebih bisa dikontrol? Satu hal yang pasti, keputusan ini bikin citra federasi kembali anjlok. Dan kalau benar Erick kehilangan dukungan dari mayoritas supporter, bukan gak mungkin tekanan out bakal makin besar. Karena di mata publik, Sintayong bukan gagal, dia cuma gak cocok sama sistem yang masih belum mau berubah. Usai disarankan langsung oleh Moriyasu, PSSI diminta rekrut Park Hang-seo. Netizen, bagus sih, tapi jangan sampai timnas diajarin main kungfu. Belum reda kabar soal STY, muncul isu garu yang langsung bikin panas jagat sepak bola Asia. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu disebut memberi saran langsung ke perwakilan PSSI agar merekrut Park Hang-seo, mantan pelatih Vietnam, sebagai pengganti. Menurut laporan media Jepang, Moriyasu kagum sama cara Park ngebangun Vietnam dari tim biasa jadi kekuatan Asia Tenggara. Disiplin tinggi, gaya melatih keras, tapi hasilnya nyata. Dalam 5 tahun, Park bawa Vietnam juara AFF, lolos ke Piala Asia, bahkan sempat tembus babak terakhir kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tapi yang bikin rame justru reaksi publik Indonesia. Ada yang antusias, ada juga yang nyindir habis-habisan. Komentar netizen membanjiri kolom berita. Bagus sih, tapi jangan sampai timnas diajarin main kungfu kayak Vietnam dulu. Park tegas, tapi gaya mainnya kadang terlalu brutal. Kita butuh pelatih keras, tapi tetap elegan, bukan pelatih provokatif. Park memang punya reputasi pelatih militer. Gak segan bentak pemain, bahkan ngusir dari latihan kalau dianggap males. Tapi di sisi lain, dia juga dikenal punya sentuhan emosional ke pemain muda. Banyak pemain Vietnam yang bilang Park bisa keras di lapangan, tapi perhatian di luar latihan. Tapi masalahnya bukan di Park, tapi di PSSI sendiri. Park dikenal gak suka diatur. Di Vietnam aja dia pernah adu argumen sama federasi gara-gara daftar pemain. Dan kalau PSSI masih punya kebiasaan ngatur-ngatur pelatih, bisa dipastikan bentrok bakal terjadi, bahkan sebelum turnamen pertama dimulai. Beberapa analis di Korea bilang Park tertarik ke Indonesia karena penggemar fanatik dan potensi pemain muda. Tapi dia baru mau kalau dikasih kebebasan penuh. Tanpa itu katanya percuma, gak bakal jalan. Dan satu hal yang bikin publik makin penasaran, apakah Park benar-benar bisa ngubah mental pemain Indonesia jadi sekuat besi? Atau justru gaya kerasnya malah bikin ruang ganti timnas panas kayak Vietnam dulu?
Satu yang pasti, kalau rumor ini beneran direalisasikan PSSI, era baru sepak bola Indonesia bakal dimulai. Antara disiplin dan drama, tinggal nunggu waktu mana yang lebih dulu meledak.